10 fakta mengejutkan mengenai animasi Upin Ipin. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Rasanya tak ada yang tak mengenal kedua bocah gundul asal Malaysia yang satu ini. Upin Ipin memang menjadi salah satu tontonan anak-anak yang paling populer di Indonesia. Tayang setiap hari di salah satu stasiun TV membuat popularitas Upin Ipin sudah dikenal banyak orang. Sekalipun kamu nggak pernah nonton TV, pasti pernah kan mendengar tentang serial animasi Upin Ipin ini? Atau jangan-jangan kamu adalah penggemar fanatik garis keras Upin Ipin? Baik penggemar atau bukan, yang jelas kedua bocah ini telah menjadi fenomena baru bagi dunia animasi. Nah, berikut 10 fakta mengejutkan mengenai animasi Upin Ipin versi channel Daftar Populer. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk memberi support kepada kami dengan cara subscribe channel Daftar Populer agar bersama kita membagi informasi yang menarik. 10. Misteri Dr. Raffi. Entah karena kehabisan ide menciptakan karakter atau memang disengaja, jika kalian perhatikan karakter Dr. Raffi yang muncul dalam episode Gosok Jangan Tak Gosok sebagai dokter gigi, ternyata memiliki kemiripan dengan raksasa batu yang hadir dalam episode Harta Karun. Mulai dari gaya rambut, tanda titik di kedua mata, sampai suara yang dikeluarkannya pun sama. Siapa sini suka makan? Apa kata kita lawan? 9. Nama asli Tok, Dalang, dan Opah. Selain karakter Upin Ipin beserta teman-temannya, karakter Tok Dalang yang digambarkan sebagai kakek-kakek nyentrik dan gaul merupakan favorit para penonton. Tapi mungkin banyak yang belum tahu siapa nama sebenarnya dari Tok Dalang. Nah, namanya ternyata cukup aneh, yakni Haji Senin bin Kamis. Selain Tok Dalang, nama Opah yang merupakan nenek dari Upin Ipin juga cukup misterius. Sampai dalam satu episode di mana Upin dan Ipin menemukan bilik rahasia. Terungkap jika nama asli Opah adalah Siti dan suaminya bernama Gani. 8. Upin dan Ipin pernah dimaki. Upin dan Ipin sempat dimaki oleh Paul Moss ketika animasi ini meraih penghargaan Best Screen Chemistry di South Award pada tahun 2009. Paul Moss mengeluarkan pernyataan negatif di program tersebut secara live. Karena perbuatannya itu, Paul Moss banyak menuai kecaman dari para netizen. 7. Upin dan Ipin pernah ditolak oleh berbagai stasiun televisi. Pada awalnya tidak ada satupun stasiun TV yang mau menerima serial animasi Upin dan Ipin ini. Almarhum Buhari Syekh Muda, yaitu mantan direktur TV 9 lah, yang pertama kali memberikan kepercayaan kepada animasi Upin Ipin. Ia pun memberikan peluang kepada animasi ini untuk tayang di stasiun TV miliknya karena ia menilai cerita animasi Upin dan Ipin ini sangat lucu dan menarik. Gimana? Kalian setuju nggak? 6. Upin dan Ipin Zionis. Media sosial sempat dihebohkan dengan isu yang menyatakan kalau Upin dan Ipin ini merupakan Zionis. Ada yang mengatakan kalau huruf pertama U untuk Upin dan I untuk Ipin merupakan singkatan USA dan I merupakan singkatan Israel. Isu ini kemudian merebak kemana-mana termasuk di Indonesia. Perusahaan yang memproduksi Upin dan Ipin telah memberikan pernyataan bahwa isu tersebut adalah bohong. 5. Soundtrack Upin dan Ipin asli buatan Indonesia. Yap, soundtrack Upin dan Ipin yang berjudul Sahabat Selamanya merupakan original buatan band Padi asal Indonesia atas kerjasama dengan Lekopat. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Lagu ini membuat nama Padi naik setelah lama tenggelam di dunia musik tanah air. 4. Tayang di banyak negara.
Karakter Upin dan Ipin sangat populer di Indonesia karena ceritanya yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kepopuleran Upin dan Ipin di Malaysia akhirnya membuat serial animasi ini menembus pasar internasional. Bahkan tak hanya di Asia Tenggara saja, kartun Upin dan Ipin begitu dicintai di berbagai negara. Beberapa negara yang menayangkan serial kartun Upin dan Ipin adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Korea Selatan, dan Turki. 3. Karakter ayah dan ibu Upin Ipin sebenarnya memang tidak ada. Pernahkah kalian bertanya kemanakah ayah dan ibu Upin Ipin? Ternyata karakter kedua orang tua Upin Ipin memang sengaja tidak dibuat. Alasannya karena ketika itu Lekopak Production dikejar deadline untuk menyelesaikan pembuatan episode pertama Upin dan Ipin. Akhirnya, perusahaan tersebut memutuskan untuk mematikan kedua orang tua Upin dan Ipin. Makanya, di episode pertama yang berjudul Hari Raya, serial animasi ini dimulai dengan adegan Upin dan Ipin menziarahi kuburan ibu dan ayahnya. Tapi siapa sangka, hal itu malah menimbulkan rasa iba di hati para penikmatnya dan menambah popularitas Upin dan Ipin. 2. Sengaja dibotakan untuk memangkas biaya produksi. Karakter Upin dan Ipin sengaja dibotakin agar menghemat biaya produksi. Seperti yang kita ketahui, di dalam animasi 3D, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama dan juga membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat besar. Dengan demikian, maka biaya produksi yang diperlukan juga menjadi sangat besar. Maka dari itu, Upin dan Ipin botak sampai sekarang. 1. Bukan karakter utama di film Geng Penggembara Bermula. Semua orang pasti tahu dengan film yang satu ini, bukan? Film animasi produksi Lekopak ini menceritakan tentang kisah petualangan dua orang pemuda bernama Badrul dan Lim yang berasal dari kota. Mereka ingin menemui atok dalang yang berada di desa. Sesampainya di desa, mereka dihantui oleh hantu durian dan mereka pun akhirnya berpetualang di hutan rimba. Pada awal produksinya, karakter Upin dan Ipin tidak dimunculkan dalam film tersebut. Tetapi karena popularitasnya pada tahun 2007, akhirnya Lekopak Production, perusahaan yang juga memproduksi Upin dan Ipin, memutuskan untuk memasukkan karakter Upin dan Ipin ke dalam film animasi yang ditayangkan pada tahun 2009 tersebut. Nah, itulah 10 fakta mengejutkan mengenai animasi Upin dan Ipin versi channel Daftar Populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.